Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas obat serta reaksi-reaksi kerusakan atau degradasi obat. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Pinka Natasha Putri, Nila Amelia, Elena Safa Salsabila, Javanka Utsawa Wasuda, dan saya sendiri Valia Rahma Syahira. Baik, selanjutnya masuk ke materi pertama, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas obat. Faktor yang memengaruhi stabilitas obat antara lain suhu, kelembapan, oksigen, cahaya, pH, dan inkompatibilitas. Yang pertama yaitu suhu. Suhu yang tinggi dapat memengaruhi semua reaksi kimia. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi kimia suatu obat. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan stabilitas obat menjadi berkurang dan akhirnya menyebabkan penurunan kadar dari obat tersebut. Yang kedua, yaitu kelembapan. Kelembapan berlebihan dapat menyebabkan obat terdegradasi lebih cepat, mengurangi potensi terapi, atau bahkan menyebabkan terbentuknya produk degradasi yang berbahaya. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi stabilitas obat yaitu oksigen, yang dimana oksigen merupakan senyawa yang memegang peranan penting dalam reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini dapat mempengaruhi kestabilitasan obat karena dapat mendegradasi obat tertentu. Kemudian ada faktor cahaya. Cahaya berdampak pada beberapa bahan aktif yang dapat terdegradasi jika terkena secara langsung, terutama cahaya ultraviolet, sehingga obat tersebut memerlukan perlindungan ekstra dari paparan cahaya. Kemudian ada faktor pH. pH dapat mempengaruhi tingkat dekomposisi obat. Obat biasanya stabil pada pH 4 sampai 8. Dengan adanya penambahan asam ataupun basa dapat menyebabkan penguraian larutan obat menjadi dipercepat dan menyebabkan obat menjadi tidak stabil. Kemudian faktor yang terakhir, inkompatibilitas. Inkompatibilitas atau interaksi antara dua atau lebih substrat yang akhirnya dapat mempengaruhi perubahan warna, bau, rasa, viscositas, dan morfologi juga merupakan penyebab terjadinya ketidakstabilan sediaan farmasi. Selanjutnya ada reaksi kerusakan atau degradasi dari suatu obat. Di antaranya ada reaksi hidrolisis, oksidasi, isomerisasi, fotolisis, dan polimerisasi. Reaksi kerusakan atau degradasi obat yang pertama ada hidrolisis. Hidrolisis merupakan proses pemecahan struktur kimia akibat adanya air. Hidrolisis ini cukup sering terjadi pada zat aktif maupun eksipien karena ketidakstabilan zat tersebut pada saat terkena air. Obat-obat yang memiliki gugus fungsi seperti ester, amida, dan lakton rentan mengalami degradasi akibat hidrolisis. Hidrolisis sering terjadi pada sediaan farmasi karena banyak zat aktif yang memiliki gugus fungsi tersebut dan tidak kuat terhadap air. Adapun contoh obat yang mengalami reaksi ini seperti metildopa, penisilin, dan prokain. Yang selanjutnya yaitu adalah oksidasi. Oksidasi ini merupakan proses degradasi obat yang berhubungan dengan mekanisme transfer elektron, di mana akan membentuk anion dan kation yang reaktif. Reaksi oksidasi juga dapat dipercepat dengan adanya ion logam berat, oksigen, dan cahaya yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang akan berinteraksi dengan oksigen dan membentuk peroksi radikal yang sangat reaktif dan menyebabkan oksidasi. Contoh obat yang rentan mengalami oksidasi yaitu ada kalsitonin, isoprenalin, dan vitamin C. Selanjutnya yaitu adalah isomerisasi. Isomerisasi ini adalah proses degradasi di mana obat ini terdegradasi untuk membentuk produk dengan rumus kimia yang identik, yaitu isomer. Sebagian besar reseptor obat dan banyak enzim bersifat stereoselektif dan stereospesifik. Misalnya, asam L-askorbat alami memiliki aktivitas antikorbutik. Sedangkan asam D-askorbat sintetis tidak memiliki aktivitas antiskorbutik. Namun, keduanya memiliki sifat antioksidan. Contoh obat yang rentan mengalami oksidasi yaitu adalah tetrasiklin, vitamin A, dan adrenalin. Degradasi secara fotolisis merupakan salah satu metode dalam proses degradasi zat yang dibantu oleh adanya cahaya. Ketika material fotokatalis disinari cahaya, material tersebut menyerap energi foton dan menyebabkan sebagai reaksi kimia.
Contoh obat dari reaksi fotolisis yaitu riboflavin, nifedipin, dan asam folat. Reaksi selanjutnya adalah polimerisasi, yaitu reaksi kontinu antar molekul. Lebih dari satu monomer bereaksi membentuk polimer. Misalnya, larutan glukosa menjadi gelap disebabkan oleh polimerisasi produk pecahan 5-hidroksilmetil furfural. Misalnya, polimerisasi HCHO menjadi para HCHO yang mengkristal keluar dari larutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.